di sini saya Fajar Sidik akan menjelaskan tentang pengertian integral dan integral tak tentu. Di sini ada integral, pengertian integral. Secara sederhana, integral adalah operasi kebalikan turunan. Kalau turunan mencari laju perubahan, integral justru menjumlah perubahan itu sehingga kita memperoleh total, misalnya luas bidang di bawah grafik suatu fungsi, volume benda putar, atau total jarak yang ditempuh. Notasinya berupa simbol diikuti fungsi dengan elemen diferensial dx. Selanjutnya di sini ada fungsi. Fungsi ini memiliki bentuk umum fx sama dengan 2x pangkat 3. Setiap fungsi ini memiliki turunan fx sama dengan 6x pangkat 2. Jadi turunan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 adalah fx sama dengan 6x pangkat 2. Menentukan fungsi fx dari f aksen x berarti menentukan anti turunan dari f aksen x, sehingga integral merupakan anti turunan atau operasi inverse terhadap diferensial. Jika fx adalah fungsi umum yang bersifat f aksen x sama dengan fx, maka fx merupakan anti turunan atau integral dari f aksen x sama dengan fx. Selanjutnya di sini ada integral tak tentu. Integral tak tentu berarti kita tidak menetapkan batas. Tujuannya mencari fungsi fx sehingga turunannya kembali ke fx. Karena turunan dari konstanta berupa berapapun adalah 0. Hasil integral tak tentu selalu kita tulis dengan plus C. Definisi fungsi f dikatakan anti turunan dari fungsi f pada selang I jika f aksen x sama dengan fx untuk semua x di I. Notasinya fx sama dengan integral fx dx. Integral tidak tak tentu adalah anti atau inverse kebalikan turunan. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas tentang integral tentu. Nah, secara definisi, integral tentu adalah integral yang memiliki batas atas dan batas bawah, sehingga hasilnya adalah nilai yang pasti dan bukan fungsi seperti integral tak tentu. Batas-batas itu menunjukkan wilayah di bawah kurva fungsi yang sedang diintegralkan. Nah, lebih detailnya lagi, batas atas dan batas bawah itu memiliki batasnya, itu adalah yang atas adalah B, yang bawah adalah A, yang menunjukkan rentang atau interval di mana fungsi akan diintegralkan. Dengan adanya batas atas dan bawah, integral tentu menghasilkan nilai numerik yang spesifik, bukan fungsi seperti pada integral tak tentu. Oke, untuk melanjutkan lagi tentang integral tentu, jika fungsi y sama dengan fx kontinu pada interval a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b, maka integral BA fx dx sama dengan fx BA sama dengan fb dikurangi fa. Nah, dengan fx adalah anti turunan dan fx dalam a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b. Nah, bentuk di atas merupakan integral tertentu dengan a sebagai batas bawah dan b sebagai batas atas. Nah, terima kasih, sekian dari saya tentang penjelasan integral tentu. Ya, selamat pagi, siang, atau sore semuanya. Saya Muhammad Zikri dari kelompok 8 dan nomor NPM 24700211053. Saya akan melanjutkan pembahasan teman saya. Pembahasan sekarang itu yaitu kita akan membahas salah satu konsep fundamental dalam kalkulus, yaitu integral tentu. Secara khusus kita akan melihat sifat-sifat umum yang memudahkan kita dalam perhitungan
dan pemahaman integral. Nah, untuk yang sifat pertama itu ada integral fungsi fx dari a sampai a sama dengan 0. Jadi sifat pertama itu sangat intuitif ya. Jika batas bawah dan batas atas integralnya sama, artinya kita mengintegrasikan pada sebuah titik, bukan pada sebuah interval. Oleh karena itu, tidak ada luas yang dihitung sehingga nilainya 0. Selanjutnya, sifat kedua, integral konstanta k dikalikan fungsi f dalam kurung x dari a sampai b dengan konstanta k dikalikan dengan integral fungsi f dalam kurung x dari a sampai b. Nah, sifat ini itu menunjukkan bahwa konstanta penggali bisa dikeluarkan dari tanda integral. Sifat ini berguna dalam perhitungan karena kita bisa menyederhanakan ekspresi sebelum melakukan integrasi. Sifat yang ketiga, integral dari penjumlahan atau pengurangan dua fungsi f dalam kurung x dan g dalam kurung x dari a sampai b dengan penjumlahan atau pengurangan integral masing-masing fungsi dari a sampai b. Nah, untuk sifat ini tuh memungkinkan kita untuk memecah integral dari sebuah penjumlahan atau pengurangan menjadi integral-integral yang lebih sederhana. Ini mirip dengan sifat distribusi dalam aljabar. Jika kita memiliki beberapa suku dalam fungsi yang diintegrasikan, kita bisa mengintegrasikannya dengan suku yang terpisah. Sifat keempat, ada integral fungsi f dalam kurung x dari a sampai b sama dengan negatif integral fungsi f dalam kurung x dari b sampai a. Ya, penjelasan dari sifat ini tuh menjelaskan apa yang terjadi ketika kita menukar batas atas dan batas bawah integral. Nilai integralnya akan sama, tetapi tandanya akan terbalik. Dan balik ini menunjukkan pentingnya urutan batas dalam integral itu. Untuk sifat yang terakhir, yang kelima, integral fungsi f x dari a sampai b ditambah integral fungsi f x dari b sampai c dengan integral fungsi f x dari a sampai c. Nah, ini adalah sifat penjumlahan integral jika mengintegrasikannya dalam sebuah fungsi dari a ke b dan kemudian dari b ke c. Nah, ini sangat berguna ketika kita berurusan dengan fungsi yang didefinisikan secara piecewise atau ketika kita memecah suatu interval besar menjadi interval-interval yang lebih kecil. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Muhammad Aiman Jaya akan menjelaskan terkait penerapan integral pada teknik elektro. Nah, contoh yang kami ambil yaitu perhitungan luas penampang atau konduktor. Nah, dalam dunia teknik elektro, komponen seperti konduktor umumnya berupa kabel, dan kumparan memiliki peran yang sangat vital dalam menghantarkan arus listrik dari satu titik ke titik lainnya agar proses penghantaran ini dapat berlangsung secara efisien. Nah, perhitungan terhadap karakteristik fisik dari konduktor harus dilakukan secara teliti. Salah satunya adalah luas penampang. Nah, luas penampang konduktor sangat menentukan besar arus yang dapat dihantarkan tanpa menyebabkan peningkatan suhu yang berlebihan atau yang biasa disebut overheating. Nah, overheating dapat menyebabkan kerusakan pada isolasi kabel dan bahkan menimbulkan kebakaran. Oleh karena itu,
diperlukan pendekatan matematis yang tepat untuk merancang dan memilih konduktor, termasuk penggunaan konsep integral dalam menentukan luas penampang. Nah, dengan menggunakan integral, kita dapat menghitung luas penampang dari berbagai bentuk kabel, baik yang berbentuk lingkaran, persegi panjang, atau bentuk-bentuk tak beraturan lainnya lah. Nah, pendekatan ini penting terutama ketika bentuk penampang tidak seragam, seperti pada desain kabel khusus atau konduktor di dalam perangkat mikroelektronik. Nah, kembali lagi dengan saya, Muhammad Zikri Hofi, kali ini saya akan menjelaskan pentingnya luas penampang. Nah, baik, setelah kita memahami konsep integral dan aplikasinya, kita akan memperhitungkan luas. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang sangat praktis dan krusial dalam teknik elektro. Mengapa luas penampang itu mengapa luas penampang suatu konduktor itu sangat penting? Nah, ini pertanyaan yang gokil. Nah, alasan mengapa luas penampang itu sangat penting ini karena ia menentukan kemampuan antar arus atau yang sering disebut juga kapasitas dari sebuah konduktor. Seperti yang ditulis di slide, semakin luas penampang semakin besar, arus yang didapatkan juga dialirkan tanpa menyebabkan suhu yang berlebih. Kita bayangkan kalau jalan nih, jika jalan itu semakin sempit, maka kendaraan yang bisa lewat itu cuma bisa lewat satu, tidak bisa dipaksakan. Nah, akan terjadi kemacetan dan panas karena bergesekan. Begitu juga pada konduktor. Arus listrik adalah aliran elektron. Jika luas penampangnya kecil, elektron ini akan berdesakan, menyebabkan tumbukan antar elektron dan dengan atom-atom dalam konduktor. Nah, tumbukan ini menghasilkan energi panas. Peningkatan suhu panas yang berlebih atau overheating dapat menyebabkan suatu kerusakan pada isolasi kabel, bahkan dapat memicu kebakaran. Oleh karena itu, kapasitas adalah suatu batasan arus maksimum yang aman untuk dialirkan melalui konduktor tertentu tanpa membahayakan. Jadi, perancangan luas penampang yang tepat adalah langkah pertama untuk memastikan sistem kelistrikan aman dan tidak mengalami kerusakan akibat panas. Nah, alasan kedua yang tidak kalah penting adalah pengaruh luas penampang terhadap resistensi kawat. Resistensi adalah ukuran seberapa besar suatu material atau yang menahan aliran arus listrik. Semakin tinggi resistensi, maka semakin sulit arus mengalir dan semakin banyak energi yang hilang dalam bentuk panas. Nah, untuk slide ini menampilkan rumus R sama dengan Rho. Rho ini adalah resistivitas bahan. Ini bersifat intrinsik dari material itu sendiri. Setiap material memiliki resistivitas yang berbeda-beda. Misalnya tembaga memiliki resistivitas yang jauh lebih rendah daripada besi. I, ini adalah panjang kawat. Semakin panjang kawat, semakin jauh elektron harus bergerak, sehingga resistensinya akan semakin besar. A adalah luas penampang. Perhatikan bahwa A berada di penyebut persamaan. Karena A berada di penyebut berarti resistensi berbanding terbalik dengan luas penampang. Artinya semakin besar luas penampang, maka resistensi akan semakin kecil. Sebaliknya, jika luas penampang semakin kecil, maka resistensinya semakin besar. Resistensi itu
sangat resistensi yang rendah itu sangat diinginkan dalam sistem kelistrikan karena mengurangi rugi daya energi yang terbuang jadi panas, memastikan tegangan tidak turun terlalu banyak sepanjang kawat sehingga peralatan di ujung mendapatkan tenaga yang cukup. Jadi dengan memilih luas penampang yang memadai, kita akan dapat meminimalkan resistensi, meningkatkan efisiensi, dan menjaga kinerja sistem listrik. Dilanjut oleh rekan saya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang penerapan konsep integral pada bidang teknik elektro. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang penerapan ini, khususnya dalam perhitungan luas penampang konduktor yang sangat penting untuk menentukan hambatan listrik dan efisiensi komponen listrik seperti dari transformator, motor listrik, dan papan PCB. Nah, untuk konsep dasarnya dalam teknik elektro itu bentuk penampang kawat atau konduktor seringkali tidak sederhana. Dari tidak sederhana itu banyak bentuk-bentuk seperti elips, setengah lingkaran, ada lagi untuk kurva lainnya yang kompleks. Nah, untuk menghitung luas penampang dari bentuk-bentuk tersebut digunakan konsep integral. Nah, untuk rumusnya yaitu jika bentuk penampang mengikuti fungsi kurva Y sama dengan Fx, maka luas penampang A dapat dihitung dengan rumus A sama dengan integral BA Fx dx. Nah, di mana A dan B ini adalah batas bawah dan atas dari penampang. Untuk Fx-nya adalah fungsi yang menggambarkan bentuk kurva dari penampang. Baik, di sini saya akan memaparkan contoh soal penerapan konsep integral di bidang teknik elektro. Misalkan kita mempunyai sebuah kawat berbentuk parabola dengan batas X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Dengan kurvanya Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita bisa cari luas si kawat ini dengan konsep integral. Kita jabarkan A sama dengan integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 X kuadrat dx. Nah, si X kuadrat ini bisa kita integralkan. Bentuknya menjadi X pangkat 3 per 3 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Nah, dikarenakan batas bawah ini bernilai 0 dan dalam bentuk ini hasilnya akan menjadi 0. Jadi kita bisa abaikan saja batas bawahnya ini. Kita substitusikan nilai batas atas ke variabel X tadi menjadi 2 pangkat 3 per 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Jadi hasilnya adalah 8 per 3 satuan luas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Muhammad Ajmal Jaya akan menjelaskan terkait aplikasi dalam dunia nyata. Konsep integral dan perhitungan luas penampang tidak hanya bersifat teoritis, melainkan memiliki berbagai aplikasi langsung dalam dunia industri dan teknologi elektro. Nah, adapun contoh-contohnya yaitu seperti transformator. Nah, dalam transformator ini kawat konduktor dililitkan di sekitar inti besi. Bentuk dan ukuran penampang kawat sangat mempengaruhi jumlah lilitan yang dapat dilakukan serta efisiensi transformasi energi. Semakin presisi desainnya, nah semakin sedikit rugi-rugi energi yang terjadi dalam proses induksi elektromagnetik. Nah, adapun motor listrik. Nah, di dalam motor listrik ini
Baik jenis AC maupun DC, konduktor dibentuk dalam kumparan stator dan rotor. Nah, luas penampang kumparan ini sangat mempengaruhi kemampuan motor sehingga menghasilkan torsi dan efisiensi kerja secara keseluruhan. Nah, perhitungan integral digunakan untuk memastikan bahwa dimensi kumparan mampu mendukung aliran arus yang sesuai dengan kebutuhan kerja motor. Nah, adapun papan PCB yaitu printed circuit board. Nah, pada papan sirkuit tercetak jalur konduktor dibuat dengan ketebalan dan lebar tertentu yang harus sangat presisi. Hal ini dikarenakan setiap jalur harus mampu menyalurkan arus dengan aman dan stabil. Desain jalur yang salah, baik terlalu kecil maupun terlalu besar, dapat mengakibatkan gangguan sinyal atau kerusakan komponen elektronik. Nah, disinilah teknik integral digunakan untuk menentukan luas penampang jalur konduktor berdasarkan kebutuhan arus dan tegangan. Baik, sekian.